Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa iza darakatil amra bil ma'rufi wa nahya anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita, dan mudah-mudahan dalam acara kenduri kampung ini Allah berikan rahmat dan keberkahan pada kampung kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau Bapak Penghulu Kampung Dayun, kemudian beserta jajaran. Yang saya muliakan alim ulama, ketua MUI, cerdik pandai, tokoh masyarakat, imam masjid dan musola, guru mengaji, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya cintai, saudara-saudara saya yang seakidah, yang seagama. Kemudian saudara-saudara kami yang berbeda agama dengan kami. Apakah agama Kristen dari Katolik, Protestankah, Hindukah, Buddhakah, atau dari ras mana saja? Apakah ras dari Melayu? Apakah ras dari Jawa? Apakah ras dari Sumatera Utara? Yang jelas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dengan kehidupan kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf kepada Bapak Penghulu. Saya diminta ini beberapa hari yang lalu. Ketika itu saya sedang berada di Magelang. Saya baru pulang dari Magelang, dari Semarang kemudian ke Jogja, dari Jogja langsung ke Jombang, dari Jombang langsung ke Batu Malang, dari Batu Malang ke Jakarta, terakhir di Batam. Baru sampai hari Senin semalam dari Batam ke Pekanbaru. Jadi alhamdulillah sudah mutar safari, dan insya Allah pagi besok kita ada kajian rutin di Masjid Raya Desa Pantai Raja. Sekarang saya mohon maaf kepada Pak Penghulu, saya ada waktu lebih kurang paling cepat 40 menit, paling lama 1 jam. Karena kita berbagi, saya akan balik ke Pekanbaru, persiapan subuh harus sudah di Pantai Raja. Baik, sebelum saya mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu, kita mau ceramah malam ini pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Arab, atau pakai bahasa Jawa? Campur, bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, saya asli orang Melayu. Ibu saya orang Kabupaten Kuantan Singingi, bapak saya orang Kabupaten Kampar. Tapi kalau pakai bahasa Jawa, kalau saged Jawa kromo inggil iki sekedik mawon. Wes menawi wonten kesalahan ya tak omongan kula nyuwun ngapunten nggih. Yang ndak ngerti ontok-ontok aja lah. Kalau ingin pakai bahasa Arab silahkan. Baik, kita akan mulai. Mudah-mudahan kita campur-campurkan saja. Sebelum kita mulai, sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah
Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin sampaikan dua perkara. Mudah-mudahan dua perkara ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Yang pertama, tidak ada satu amal yang akan sampai kepada Allah. Tidak akan ada satu amal yang akan sampai ke sisi Allah. Bapak Ibu salat, Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu berimpak dan bersedekah, Bapak Ibu membantu orang-orang miskin, tidak akan ada satu amal yang akan sampai kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Pintu itu bernama pintu taubatun nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan dan kemaksiatan, maka tidak ada satu amal yang akan sampai kepada Allah kecuali amal itu melalui satu pintu di antara banyak pintu. Pintu itu bernama pintu taubatun nasuha. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada di antara kita yang tidak bermaksiat. Berapa banyak harta orang yang kita makan, berapa banyak tanah orang yang kita ambil, berapa banyak hak orang yang kita rampas, berapa banyak uang masjid yang kita habiskan, berapa banyak uang anak yatim yang tidak kita salurkan, berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita distribusikan, berapa banyak ujub, merasa paling baik, merasa lebih soleh, merasa paling alim, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, merasa paling berjasa, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Takabur, hasad, iri, dengki, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Berapa banyak kita di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi di belakang mereka kita bermaksiat nyata di hadapan Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, maaf, saya orangnya keras, saya orangnya agak kasar. Bapak Ibu kalau tersinggung, tersinggunglah. Ndak diundang besok, ndak bonti, ndak ada masalah. Mau diundang nanti boleh, ndak dikasih amplop pulang ceramah, ndak ada masalah. Saya pegawai negeri, gaji saya ada, tunjangan saya ada, sertifikasi saya ada. Gaji saya dikumpulkan 1 bulan, cukup memberi makan 4 istri dan 28 orang anak. Jadi masalah amplop saya ndak pikir. Jadi saya ndak peduli. Mohon maaf, saya orangnya kasar, hak, batil. Tapi kita ambil jalan tengah. Kalau kita mau jujur hari ini, berapa banyak dosa yang kita kerjakan? Dosa yang kita kerjakan bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, orang yang diberikan jabatan oleh Allah, eselon 1 kah dia, eselon 2 kah dia, eselon 3 kah dia, orang yang diamanahkan kekuasaan, mulai dari kepala desa, camat, anggota dewan, mulai dari kepala dinas, bupati dan seluruhnya. Kalau mau kita jujur hari ini, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita masukkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita suapkan ke mulut anak yang tak tahu apa-apa. Summa na'udzubillah falam yukbar lahu, kalian takkan dapat ampunan dari Allah. Kareh Ustaz Gok, enggak kareh. Saya akan sampaikan apa yang patut saya sampaikan. Jadi tidak ada solusi lain kecuali bertobat. Tapi perlu kita ingat, apakah kita saja yang bertobat? Tidak. Para nabi, para rasul, mereka juga berbuat dosa. Jadi jangan disangka Pak, kita saja yang berbuat dosa. Nabi dan rasul itu juga berbuat dosa. Yang maksum itu Rasulullah, maksum itu Rasulullah. Tapi apakah nabi kita maksum itu tak punya kesalahan? Punya. Nih maaf, walaupun nabi kita maksum, apakah nabi kita Muhammad SAW tak punya kesalahan? Punya. Kapan nabi kita salah? Suatu ketika nabi duduk, datang satu orang Abdullah ibnu Maktum. Ketika itu dia belum masuk Islam. Dia tanya kepada nabi, dia pingin masuk Islam. Ya Muhammad, ajarkan aku Islam. Nabi lihat, lah tua, buto. Kalau diajarkan oleh nabi, hanya dia sendiri yang akan masuk Islam. Di saat yang sama, datang lagi kepala suku, niniak mama, datuk kampung.
datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, ajarkan aku Islam." Nabi berpikir, kalau diajarkan kepala suku ini, bukan dia saja yang masuk Islam, satu sukunya akan masuk Islam. Maka Nabi tinggalkan ini Abdullah Umi Maktum yang tua. Nabi ajarkan Islam kepada kepala suku ini. Karena perkara inilah turun asbabun nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Abasa wa tawalla. Hai Muhammad, orang yang berbuka masam, telah datang satu orang tua kepada engkau minta ajarkan agama. Datang pula satu orang yang kaya kepala suku minta ajarkan agama. Kau tinggalkan yang tua, kau ajarkan agama kepada yang kuat. Apa kata Allah? Kalla, hai Muhammad, sekali-kali kau jangan berbuat demikian, karena hidayah itu punya Allah. Nabi kita salah, turun ayat membetulkan. Hari ini kalau kita salah, ayat mana yang turun? Tak ada. Kalau di Pekanbaru ada wakil wali kota, ayat Cahyadi namanya. Makanya kalau kita salah, tidak ada pilihan lain kecuali bertaubat kepada Allah. Pak Ustadz, apakah kita saja yang berbuat dosa? Tidak. Apa kita saja yang berbuat salah? Tidak. Para nabi berbuat dosa. Siapa nabi yang berdosa? Kita bahas satu persatu. Satu, nabi yang pertama berbuat dosa, Adam alaihissalam. Apa dosa Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, maka diciptakanlah Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, apa kata Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh para malaikat diperintahkan Allah sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud illa iblis. Iblis tak mau sujud. Kenapa iblis tak mau sujud? Ada 3 alasan iblis tak mau sujud. Pak, iblis tak mau sujud punya 3 alasan. Apa alasannya? 1, iblis berkata, "Ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api, sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Gengsi kalau saya sujud dengan Adam alaihissalam." Iblis mencoba membangga-banggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Hari ini kita bangga dengan asal usul keturunan nenek moyang kita. Miko tak percaya, Bupati Siak tu, isteri dia tu adik-beradik dengan mak aku. Isteri Pak Bupati itu orang semondo sama laki yang mok. Camat awak kini ke adik ipar daripada suami saya. Kalau ada yang seperti itu, pas mirip-mirip iblis. Nah, ini tidak perlu dibangga-banggakan, Mbak. Biasa-biasa saja dunia ini. 2, kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Iblis berkata, "Ya Allah, saya ini pimpinan para malaikat. Nama saya Azazil. Ratusan tahun beribadah, ratusan tahun sujud, ratusan tahun bertasbih, teruji ibadah saya. Sedangkan Adam baru diciptakan, belum tentu mau sujud, belum tentu mau beribadah." Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Iblis membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya kepada Allah. Alasan ini tidak salah, lah banyak dibuat oleh orang sekarang. Kalau tidak gara-gara saya ketua RT-nya, tidak akan dapat ang bantuan BLT dah. Kalau tidak dan kepala desanya, tidak akan ada seminisasi dah. Kalau tidak gara-gara dan anggota dewannya, tidak akan dikirim aspirasi. Kalau ada yang seperti ini, pas mirip-mirip iblis. Nah, tersinggung lah. Tidak diundang tak berhenti. 2, 3, kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Iblis berkata, "Ya Allah, saya ni senior, Adam tu junior, saya ni orang lama, Adam tu orang baru. Masa senior tunduk dengan junior?" Apakah salah alasan iblis? Tidak. Alasan iblis seperti ini sudah banyak dibuat oleh manusia. Mentang-mentang dah lama tinggal di kampung ni, ada tetangga sebelah rumah baru 3 tahun. Miko dah berapa tahun tinggal di kampung Dayun ni? 3 tahun. Baru 3 tahun dah sok-sok. Aku dah berkarak-karak di kampung ni. Kalau ada yang seperti ini, pas mirip-mirip iblis. Nah, 3 alasan inilah yang menjadi penyebab
iblis terusir dari surga. Tinggallah Nabi Adam berada dalam surga. Untuk menemani Nabi Adam diciptakanlah Hawa. Jadi Hawa itu diciptakan untuk menemani Nabi Adam. Tinggallah Nabi Adam dan Hawa bersama hidup dalam surga menjadi pasangan suami istri. Titik, jangan banyak tanya. Karena ada jemaah sekarang sok pintar, ngaji tiap minggu, bantu codi, tapi bongak. Bertanya dengan saya, Pak Ustadz, mau tanya Ustadz, iya, siapa Pak penghulu, Pak Kua yang menikahkan Adam dan Hawa? Jadi Bapak Ibu boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya, kita tidak perlu ngurus siapa yang nikahkan Adam dan Hawa. Yang penting Adam dan Hawa tinggal dalam surga, titik, habis persoalannya. Maka tinggallah Nabi Adam berada dalam surga. Jangan banyak tanya. Banyak bertanya boleh, tapi banyak tanya akan masuk kepada jalur kekeliruan. Karena Nabi kita buat warning. Apa warning Nabi? Innallaha kariha salasa. Kata Nabi kita, ada 3 perkara yang dibenci Allah. Innallaha kariha salasa. 3 perkara dibenci Allah. 1, kila wa kola, 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 kila wa kola. Katanya. Allah paling benci. Ibu-ibu duduk di warung pagi hari bercerita, Bu, udah dapat kabar terbaru. Kabar apa Pak? Kabar apa Bu? Kepala desa awak babini duo. Nan kata ibu sabola, dari mana dapat cerita? Nan kata ibu, kata-kata orang. Kata-kata orang, hati-hati. Makanya ibu-ibu saya sarankan, kalau tidak tahu sumbernya, tutup muncung, tutup mulut nih, jangan banyak cerita. Kila wakola, Allah paling benci. 2, kasratun soal, banyak tanya. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Nabi Musa pernah memberikan perintah kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Wahai Bani Israel, carilah sapi betina. Kalau seandainya Bani Israel tidak banyak tanya, dia cari sapi betina, dihadapkan dengan Musa, selesai. Tapi kena Bani Israel bertanya, Musa mau tanya, sapi betina yang kau maksud tu kulitnya hitam, coklat atau kuning? Kata Musa, kuning. Bertanya balik, kuningnya kuning pakat atau kuning jalang? Kata Musa, kuning pekat. Bertanya lagi, kuning pekat tu badannya gemuk atau kurus? Kata Nabi Musa, gemuk. Akhirnya sapi tu tak jumpa. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ngundang Ustadz ngaji ke masjid, Ustadz tanya, Ustadz bagaimana cara sholat yang khusyuk? Nggak usah tanya. Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syaratnya, sempurnakan adabnya. Sampai pada masanya Allah akan titipkan sholat khusyuk. Nggak usah tanya. Kenapa? Karena Ustadz tu belum tentu khusyuk sembahyangnya. Jadi agama ini amalan Pak, nggak usah diperdebatkan. Sama dengan perkara janggut, nih maaf. Nah, karena saya tengok di sini banyak yang berjanggut-janggut. Saya pun berjanggut juga. Pak Ustadz, janggut tuh bagaimana? Maaf, Bapak Ibu maaf, Bapak mau pakai janggut atau tidak? Tidak ada masalah. Mau berjanggut boleh, tak berjanggut tak ada masalah. Karena janggut ini bukan rukun sembahyang. Mau berjanggut boleh, tak berjanggut tak ada boleh. Pak Ustadz, Nabi kita berjanggut, iya. Sahabat berjanggut, iya. Orang Arab berjanggut, iya. Tapi orang Arab rasnya beda dengan Indonesia. Indonesia rasnya Mongolit. Mongolit itu mayoritas tak berjanggut. Kalau ada yang berjanggut, tumbuhkanlah. Kalau yang tak berjanggut, jangan dipaksa-paksa tumbuh. Selesai. Ustadz kok berjanggut? Maaf, saya berjanggut ini sunnah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal lebih lebat janggutnya pada janggut Ustadz. Daripada kita berkelahi gara-gara Abu Lahab, Abu Jahal, ini saya sampaikan rahasianya. Pak, Bu, kenapa saya berjanggut? Saya berjanggut nih jaga-jaga. Apa yang dijaga? Jaga-jaga. Apa yang dijaga? Jaga-jaga. Kalau nanti di akhirat masuk surga, tiketnya pakai janggut, mampus Miko yang tak berjanggut nih. Suka-suka saya, janggut-janggut saya. Jadi tidak usah berdebat, mau pakai janggut boleh, tak berjanggut tak ada masalah. Selesai, tidak ada masalah. Oh, mau pakai jubah boleh, tak pakai jubah tidak ada masalah. Pakai kemeja boleh, tak pakai kemeja boleh.
Bapak Ibu kalau baca kitab sunnah makan Nabi itu 3 jari. Baca kitab mana saja, Nabi makan 3 jari, sahabat makan 3 jari, orang Arab sampai hari ini makan 3 jari. Wajar, karena makanan pokok orang Arab korma sama roti. Kalau kita makan 3 jari, makan soto sama bakso, pocah-pocah tanganmu. Jadi mohon maaf Bapak, kalau mau makan 3 jari boleh, mau makan pakai sendok welcome, tak ada masalah. Jadi tidak usah berdebat dengan perkara yang tidak penting untuk diperdebatkan. Tapi kita tidak bahas itu. Kita lanjut. Adam alaihissalam tinggal dalam surga. Apa yang ada di surga ada di bumi. Apa yang ada di bumi ada di surga. Adam tinggal dalam surga bersama Hawa. Ketika Adam tinggal dalam surga, nikmatilah seluruh fasilitas surga, illa kecuali satu. Jangan coba-coba memakan satu buah. Buah itu bernama buah kuldum. Kisah ini dari kecil kita sudah paham. Dari kecil kita sudah tahu Adam alaihissalam memakan buah kuldi menyebabkan Adam terusir dari surga. Pak, saya jelaskan supaya tidak ada multi tafsir di antara kita. Adam turun dari surga karena 2 penyebab. 1, karena Adam alaihissalam secara syariat memakan buah kuldi. Tapi ini bukan persoalan, karena buah kuldi itu Pak bukan buah terlarang. Kalau seandainya buah kuldi itu tumbuh depan ini, pasti akan dimakan oleh kampung Dayun nih. Yang kedua, kenapa Adam terusir dari surga? Karena Adam melanggar larangan Allah. Itu yang paling penting. Karena itulah Adam terusir dari surga. Kalau hanya memakan buah kuldi bukan masalah. Maaf Bu, saya sampaikan, di surga itu ada 2 jenis buah-buahan. 1, buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. 2, buah-buahan surga yang tidak diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Yang tidak diizinkan itu namanya buah kuldi. Makanya Bapak Ibu pergi haji dan umroh sampai ke Mekah Madinah, carikan saya 1 batang buah kuldi, tidak akan ketemu karena Allah tak izinkan tumbuh di muka bumi. Tapi ada buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Apa namanya? Banyak. Watin wa zaitun, buah tin, buah zaitun, buah kurma, daun bidara, itu semua tanaman surga. Makanya Pak, sampaikan kepada istri kita, besok pagi di halaman pekarangan rumah kita tanamlah batang tin, tanam batang zaitun, tanam batang kurma, tanam daun bidara. Daripada istri kita menanam keladi jando bolong tak jaleh, la ilaha illallah. Jando bolong bertanam, la ilaha illallah. Jadi tidak perlu. Jadi tanamlah. Kalau ditanya orang, Pak Ustadz kenapa nanam? Nabi kami banyak menyampaikan keutamaannya. Selesai. Tidak perlu berdebat. Maka Nabi Adam alaihissalam, apa dosanya? Dosa Nabi Adam melanggar larangan Allah. Turunlah Nabi Adam dari surga beserta istrinya. Pak, Bu, dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Hawa, istri Nabi Adam, itu diturunkan di kawasan Jeddah. Makanya Jeddah itu asal namanya Jiddatun. Nenek moyang kita dimakamkan di sana. Adam menurut sejarah diturunkan di 2 tempat. Yang pertama, ada yang mengatakan Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang sudah sampai ke sana, Pak? Ada yang sampai ke India? Nah, jadi kemana? Justru mau sampai, Pak. La ilaha illallah. Yang kedua, Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Ada yang sudah sampai ke sana? La ilaha illallah. Makanya Pak, kalau sawit buah mahal, kalau buah sedang mahal, mobil banyak, emas banyak, rumah besar, harta banyak, jalan tuh jangan dalam kota saja, bawa ke luar negeri. Saya nih, walaupun tampang saya jelek, tapi hobi saya ke luar negeri. 2003, 2006, 2009 saya jalan ke 9 negara di Asia, Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau tidak kena masalah corona COVID-19 2019, saya akan berangkat ke 7 negara di Eropa. Jadi hobi saya ini ke luar negeri. Makanya Pak, Bu, kalau uang banyak, sawit banyak, emas banyak, jalan tuh ke luar negeri. Ikut ndak, sawit banyak, harta banyak, uang banyak, jalannya Pulau Cinta, Sungai Ucil, Kepalo Gebanda, Sungai Gelombang, kampungan. Jalan tuh ke luar negeri. Biar kita tahu tempat bersejarah. Adam diturunkan di kawasan itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di sana,
Adam bertaubat kepada Allah. Kenapa? Adam berbuat dosa. Apa dosanya? Melanggar larangan Allah. Adam membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam membaca doa ini? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun Adam bertaubat kepada Allah. Barulah taubat Nabi Adam diterima Allah. Allah ceritakan dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Tak kalah taubat Nabi Adam diterima, Adam berbuat dosa kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah. Pak, kita bukan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Kita bukan Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita keras sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Minta ampun, akui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1. Adam alaihissalam. 2. Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam adalah Nabi Allah. Dikatakan bahwa Nabi Nuh Nabi urutan nomor 3, atau Nabi Nuh Nabi pertama yang diangkat jadi Rasul. Rasul pertama yang diberikan gelar Ulul Azmi. Dari mana nasabnya Nabi Nuh? Tersambung kepada Adam. Adam punya anak 40 orang. Salah satu anaknya bernama Sis. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya anak Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Maka dikatakan Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kaula bin Mihlail bin Kaulan bin Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam. Itu jalur nasab Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Nabi yang diutus oleh Allah. Berapa lama diutus? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam, siang dan malam, anytime, every time, 24 jam. Tapi tidak ada yang beriman kepada Allah. Cuma 83 orang saja. Maaf, Nabi Nuh ini diberikan gelar oleh Allah abadan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Istri Nabi Nuh ingkar kepada Allah. Anak Nabi Nuh Kan'an ingkar kepada Allah. Maka tapi Allah katakan, zuriyata man hamalna ma'nuh innahu kana abadan syakura. Nuh itu hamba yang senantiasa bersyukur. Walaupun punya istri yang tak taat, dia syukur. Punya anak yang tak taat, dia tetap bersyukur kepada Allah. Maaf, kenapa Nabi Nuh dikatakan suami yang bersyukur? Karena memiliki istri yang tidak taat dan anak yang tidak taat tidak menjadikan Nabi Nuh underestimate, tidak menjadikan Nabi Nuh alaihissalam menyalahkan frustasi, tidak menjadikan Nabi Nuh alaihissalam surut dalam perjuangan. Nuh alaihissalam menjadi hamba yang bersyukur. Jadi maaf Pak, Bu, ini saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tadi saya tengok spanduk di belakang. Kita akan jadikan kampung kita ini salah satunya kampung yang bersyukur. Maaf, terkadang kita ini lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Kita ini kurang bersyukur pada Allah. Kebiasaan saya, ini maaf, kebiasaan saya, kalau hari raya Idul Fitri, lebaran pertama saya ke rumah ayah ibu saya, ke rumah mertua saya. Lebaran kedua jalan ke rumah adik-beradik ayah, adik-beradik mertua. Lebaran ketiga saya jalan ke rumah kawan-kawan saya. 2017 terakhir. Tapi terakhir 2017, mulai saat itu saya tak lagi jalan ke rumah kawan saya sampai tahun ini. Saya tak pernah lagi jalan bersama istri saya. Kenapa? Karena dulu sudah pernah saya lakukan dan akibatnya luar biasa dalam diri saya dan diri istri saya. 2017 saya ditelepon salah seorang teman saya, pejabat eselon 2 Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, habis sholat zuhur ini datang ke rumah saya.
Kita makan, dua keluarga, silaturahmi, kemudian biasalah bagi-bagi THR. Oke, datanglah saya bersama istri sama anak. Ketika itu saya bawa mobil HRV. Sampai depan rumahnya, Masya Allah, saya belum pernah melihat ada rumah pejabat di Pekanbaru. Ukuran pekarangan rumahnya 4.320 meter persegi. Besar. Saya masuk, pagarnya tinggi. Tidak pakai security, tapi pakai hidrolik. Remote-nya, pagarnya jalan sendiri. Jalan sendiri. Masuk saya ke sana, masuk parkir mobil. Waktu parkir mobil, saya masuk ke ruang tamu. Masuk ruang tamu, istri saya kaget. Kenapa kaget? Ketika masuk ke ruang tamu, di ruang tamu ada air terjun seperti lembah Anai Padang Panjang. Apa kata istri saya? Bang, rumahnya natural banget. Saya bilang, iyo. Masuk ruang tengah, kami makan. Habis makan, di belakang meja makan ada kitchen set. Samping kitchen set ada bartender. Samping bartender ada room karaoke. Sebelah room karaoke ada meja biliar. Samping meja biliar ada kolam renang ukuran 20 kali 25. Orang kaya. Saya biasa saja. Istri saya biasa saja. Sudah selesai acara di sana, kami pulang. Saya naik mobil, istri saya naik mobil, anak saya naik mobil. Saya biasa, istri saya biasa. Tapi ketika saya mulai jalan dari mobil keluar dari rumahnya, apa kata istri saya? Bang, ya, bontok itu buat rumah tu, atau mulai tu. Bini awak kau mengecek kau ndak pakai utak dah. Laki orang pejabat, laki kau tukang. Terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sampai kapan kita mau bahagia? Makanya ndak perlu mengeluh dengan kehidupan ini. Pak, punya istri cantik, syukuri. Punya istri jelek, syukuri. Kenapa? Karena hidup ini cari kebahagiaan. Apa guna punya istri cantik, pulang ke rumah istri kita glowing, skincare, kemudian putih, mulus, rambutnya baru rebonding. Pulang ke rumah hati kita senang melihat istri kita cantik. Tapi ketika pergi kerja kita ragu, kita khawatir. Kenapa? Tetangga sebelah rumah ganteng-ganteng lo pada awak. Apa guna? Punya istri buruk, pulang ke rumah muntah kita menengok wajahnya. Tapi ketika pergi kerja, hati kita tenang, takkan ada tetangga mau mengganggunya. Bukankah hidup ini cari kebahagiaan? Kalau kita belajar mensyukuri nikmat Allah, Pak, tidak ada lagi hidup yang gelisah di kehidupan dunia. Apa kata Allah? Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan kepada Allah, dia sandarkan bulat-bulat urusan ini kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Tidak ada yang kita takutkan, Pak. Kaya sudah ditentukan Allah, jodoh tentukan Allah, miskin susah senang cukup ditentukan Allah. Ila aina anta, where you go? Apa yang mau kita cari di kehidupan dunia ini? Satu. Jam berapa Pak Pengulung? Lanjut. Hah? Lanjut. Oh, enggak bisa. Ceramah panjang-panjang minum air putih aja nyo. Apa salah tetolu tadi lagi ya? Ceramah jauh-jauh air putih lama-lama gembung deh lagi. Baik, yang kedua. Ini yang paling penting. Yang kedua. Satu hari setelah hari raya Idul Adha, saya ditelepon oleh Bapak Wakapolri Pak Gatot sebelum beliau pensiun. Menelpon saya bersama Pak Asop Setia Agung, mantan Kapolda Riau, jadi Asop Polri, sekarang jadi Kapolda Sumatera Utara. Kemudian ditelepon oleh Pak Iqbal yang sekarang Kapolda Riau. Saya diminta untuk mengisi acara Bayangkara ke-77 di lantai 5 Polda Riau, live streaming di seluruh Polres Provinsi Riau. Kebetulan saya diminta untuk menyampaikan ceramah 1 jam. Apa judulnya? Nasionalisme, moderasi beragama dalam menyikapi pemilu damai, menghadapi pemikiran radikal, dalam menyongsong pemilu damai 2024. Di bawahnya doa lintas agama. Yang datang saudara kita dari agama Kristen, gereja Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, diwakili oleh GPI, ada yang diwakili oleh pendeta, ada Romo dan lain sebagainya. Saya diminta ceramah ba'da salat Jumat jam 2. Di sana saya sampaikan, diperhatikan betul-betul. Kalau ingin kampung kita diberkah,
setiap pemeluk umat beragama akan merasa agamanya yang paling benar. Iya atau tidak? Orang Islam akan merasa Islam agama yang paling benar. Saudara kita Nasrani akan mengatakan Nasrani yang paling benar. Agama Hindu akan mengatakan Hindu yang paling benar. Agama Buddha akan mengatakan Buddhalah orang-orang yang paling benar. Setiap agama akan meyakini bahwa agamanya adalah agama yang terbaik. Untuk mengembangkan agamanya, setiap agama berdakwah. Orang Islam berdakwah, orang Nasrani berdakwah lewat misionaris gerejanya, orang Hindu berdakwah, orang Buddha pun berdakwah. Tapi maaf, satu saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu mohon maaf, saya sampaikan di hadapan Pak Kapolda, hari ini saya sampaikan di hadapan kita bersama. Seluruh para nabi berdakwah, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi berdakwah. Qul la ilaha illallah tublihun. Ajak orang kepada Allah, kalian akan berjaya. Setiap nabi berdakwah. Tapi perlu saya ingatkan, seluruh nabi buat dakwah, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi catatan yang perlu diingat, tidak ada satupun nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang berdakwah dengan cara mencaci, memaki, membuli. Tidak ada. Tunjukkan dengan saya. Jadi mulai sekarang Pak, tidak ada lagi dakwah dengan cara mencaci maki, menghina, membuli. Kalau ada ustadz di mimbar ini berdakwah dengan cara mencaci maki, tanya dengan dia tuh umat Nabi atau tidak. Tidak ada dakwah dengan cara mencaci, tidak ada dakwah dengan cara membuli, tidak ada dakwah dengan cara menghina. Ibrahim berdakwah dengan Namrud. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapakah Allah? Allah yang menciptakan saya, yang menciptakan engkau, yang mematikan di antara kita berdua. Ibrahim dengan lemah lembut berdakwah. Musa berdakwah kepada Firaun. Apa kata Allah? Izhab ila Firaun. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun. Kata Musa, Allah berkata, wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun. Ajak Firaun taat kepadaku. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada Firaun. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu Firaun dapat hidayah. Pak, Bu, tunjukkan dengan saya, mana dakwah Nabi yang mencaci, mana dakwah Nabi yang membuli, mana dakwah Nabi yang menghina. Makanya mohon maaf, tunjukkan dengan saya, mana dakwah Nabi yang menghina, mencaci dan membuli. Tidak ada. Semua Nabi yang diturunkan Allah, tidak ada satupun yang berdakwah dengan cara menghina, mencaci, maki, tidak ada. Jadi saya sampaikan dengan Pak Kapolda. Apa kata saya? Pak Kapolda, kalau ada hari ini orang di luar agama Islam menghina Quran saya, menghina agama saya, menghina solat saya, Pak Kapolda, tolong tindak tegas, saya bilang. Tindak tegas. Begitu sebaliknya, kalau ada hari ini orang Islam, calekkah dia, relawankah dia, jamaah masjidkah dia, kalau dia membuat jargon-jargon politik untuk kontestasi politik 2024 yang akan menghancurkan persatuan umat, tindak tegas, tangkap. Pak Kapolda tanya dengan saya, apa contohnya Ustadz? Maaf, saya baru dapat SMS, sudah lama saya simpan banyak SMS di handphone saya. Kalau mau nanti Pak Penghulu saya kirimkan. Ada beberapa relawan membuat jargon-jargon pilkada 2024 dengan memecah belah umat. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Insya Allah Ustaz, 2024 kita rapatkan barisan untuk memilih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Sejak bila lo Anies Ganjar menentukan surga neraka? Makanya jangan jual surga neraka, Pak. Kalau pilih Anies, pilih saja. Kalau pilih Ganjar, pilih saja. Kalau memilih Prabowo, pilih saja. Tapi jangan katakan kalau pilih Anies masuk surga, kalau pilih Ganjar masuk neraka. Terus kalau pilih Prabowo masuk apa? Makanya jangan buat jargon-jargon yang akan memecah belah umat nih, Pak. Kalau ingin bersaing, bersainglah, berkompetisilah dengan sportif, dengan program-program visi dan misi. Tidak usah saling memburukkan. Karena Nabi buat warning. Apa kata Nabi? Wa iza tasabat ummati sakatot min ainillah. Kalau kalian hina menghina, kalau kalian caci mencaci, kalau kalian saling buruk memburukan, sakatot min ainillah,
jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat, amal-amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Jadi tidak ada masalah, Pak. Ini mohon maaf, makanya Pak, ulama kita dulu itu luar biasa. Dia membangun negeri ini dengan dasar keislaman, memelihara kemajemukan. Kita ada dari Jawa, ada dari Medan, ada dari Melayu, ada dari Sunda. Agama kita ada Islam, ada Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Orang-orang dulu membangun agama ini, membangun negara ini dengan konsep dasar keislaman luar biasa. Ini maaf, maka dibangunlah atas konsep atas nama musyarakah. Musyarakah itu diterjemahkan dalam bahasa kita masyarakat. Apa itu masyarakat? Orang yang hidup bersama. Kalau dia hidup bersama namanya masyarakat. Tapi kalau sudah hidup bersama, saling membangun bersama, menjaga bersama, peduli bersama, menjaga lingkungan bersama, ini yang dikatakan Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ula ra'iyah. Ra'iyah diterjemahkan bahasa kita rakyat. Siapa itu rakyat? Orang yang hidup bersama dan bertanggung jawab bersama. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah kafir, Pak. Kafirkan orang yang dikafirkan Allah dalam Quran. Korun, Fir'aun, Haman. Jangan kalian kafirkan tetangga kalian. Jangan kalian kafirkan tetangga kalian yang hanya gara-gara berbeda manhaj dengan kalian. Ini hati-hati. Saya minta pada kita bersama, kita hidup di Indonesia dengan pluralisme dan kemajemukan yang ada. Belajar kita untuk saling menghargai setiap agama yang ada. Ingat, Nabi kita menyuruh kita untuk mengajak orang sholat, tapi Nabi kita tak pernah mencaci maki orang yang meninggalkan orang sholat. Nabi kita menyuruh mengajak orang untuk mendirikan sholat, tapi Nabi kita tak pernah menghina kepada orang yang meninggalkan sholat. Nabi kita mengajak orang lain untuk masuk Islam, tapi Nabi kita tidak pernah menghina dan mencaci maki agama di luar agama Islam. Begitu akhlak Nabi ini, Pak. Baru kampung kita ini berkah. Di Madinah ada orang Quraisy, di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada orang Nasrani. Mereka bangun Madinatul Munawwarah. Makanya Pak penghulu, alim ulama cerdik pandai, saya mau ingatkan pada kita bersama. Kenapa ini saya sampaikan? Ini berbahaya. Karena sampai pada puncaknya akan lahir anak-anak negeri di Indonesia ini yang akan membenci negerinya sendiri. Saya punya teman, sebelum melaksanakan ibadah haji, dia berangkat umroh. Sampai sekarang dia belum pulang dari umroh. Dia telepon saya dengan jaringan selulernya. Apa katanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, sampaikan salam sama keluarga. Insya Allah saya tak pulang lagi ke Indonesia. Saya bilang, ente berapa hari umrohnya? 12 hari. Terus kenapa tidak pulang? Katanya saya ingin mukim di Mekah sama Madinah. Saya bilang, ente pakai visa apa? Kok lama betul di Mekah Madinah? Katanya, maaf Ustadz, saya mau tinggal di Mekah Madinah, negeri paling aman Ustadz. Kalau di Indonesia, negerinya tidak jelas Ustadz. Pemerintahnya banyak orang kafir, sistemnya banyak orang kafir, kehidupannya gaya orang kafir. Saya mau tanya pada kita bersama, ada anak negeri, orang Indonesia meninggalkan negerinya, membenci negerinya sendiri. Ini tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab siapa ini? Dakwah siapa ini? Menjadikan anak negerinya membenci negerinya sendiri. Maaf, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, dan insya Allah kita akan syahid di Indonesia. Jadi jangan sampai kita membenci negeri kita sendiri. Pak, Bu, apa yang kita benci dengan negeri kita? Negeri kita ini punya peradaban yang luar biasa. Bapak Ibu tahu peradaban kita? Maaf, ini orang Jawa banyak. Ini nyuwun ngapunten Pak Yangge. Saya nyuwun ngapunten. Dulu tahun 1300, sebelum tahun 1200, ada satu kerajaan besar namanya Singosari. Singosari itu bisa menaklukkan sebagian daerah Mongol, sebagian daerah Eropa, sebagian daerah Jazirah. Luar biasa kerajaan Singosari. Sampai-sampai kerajaan Singosari itu meninggalkan sebuah bukti-bukti sejarah. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu jalan ke luar negeri, coba lihat bukti sejarah. Alat musik yang tertua di Arab Saudi itu namanya terbang, terbuat dari kulit dan kayu. Alat musik yang tertua, yang paling tua di muka bumi dari Eropa, itu namanya gitar, terbuat dari tali dan kayu. Alat musik yang tertua di Indonesia, nama alat musik itu kalau orang Jawa namanya gamelan, kalau orang Ocu namanya ogwang, kalau orang Kuansing namanya talempong. Gamelan itu terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan, ilmu metalurgi yang bisa membuat alat musik dari logam. Bangsa mana yang bisa, Pak? Bangsa yang punya peradaban. Indonesia ini bangsa yang punya peradaban. Bukan hanya alat musik,
Indonesia juga punya bahasa yang sangat luar biasa. Kita cinta bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, bahasa Arab, bahasa surga. Tapi maaf, jangan sepelekan bahasa kita. Kita punya bahasa yang luar biasa. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di Mekah, di Arab sana, orang menyebut beras rice. Di Eropa, maaf, di Arab orang menyebut beras rus. Di Eropa orang menyebut beras rice. Kalau bahasa Inggris beras itu rice. Beras warna kuning, yellow rice. Warna merah, red rice. Warna hitam, black rice. Sama saja. Beras yang ada di Kuali, rice. Beras yang ada di ladang, rice. Orang Arab menyebut beras rus. Yang ada di piring, rus. Yang ada di sawah, rus. Itu saja bahasa tak banyak. Kalau bahasa Arab berubah panjang pendeknya, fathah, kasroh, dhamma berubah artinya. Tapi maaf, perubahannya tak banyak. Kalau bahasa Inggris grammarnya verb 1, verb 2, verb 3, go, goes, gone, going dan sebagainya. Tak banyak, Pak, 3, 4 saja. Tapi kalau bahasa Indonesia perubahan suku katanya banyak. Makanya jangan heran untuk menyebut nama beras saja. Rice di Eropa hanya satu padanan katanya. Rus di Arab hanya satu padanan katanya. Indonesia kalau menyebut nama beras ada 46 nama. Kalau di sawah namanya padi. Kalau dipanen namanya gabah. Kalau digiling namanya beras. Kalau dimasak namanya nasi. Dimasukkan dalam plastik namanya lontong. Dimasukkan dalam janur namanya katupe. Tabanya air namanya bubu. Tagodang api angui kora intip. Dah. Maka saya katakan, siapa bilang negeri kita ini negeri bodoh, Pak? Hanya orang yang bodoh yang mengatakan negeri kita tidak punya peradaban. Kita tinggal di negeri kita, kita mencintai negeri kita ini, dan insya Allah kita akan sahid di negeri kita ini. Saya minta kepada kita bersama, hidup di negeri kita ini lita'arafu, saling memahami di antara kita, saling memahami di antara kita. Karena Quran juga demikian. Allah mengajarkan kita juga dengan demikian, lita'arafu, kita saling memahami di antara kita. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, ini maaf, pesan saya, ini maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya baru pulang dari Jogja, ikut pengajian dengan Gus Baha, ikut pengajian dengan Gus Miftah di sana beberapa waktu. Dia pesankan dengan saya sangat sederhana sekali, yang selalu diulang-ulang sebetulnya. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maaf, Quran juga mengajarkan kita hal yang sama. Kita diminta saling memahami di antara kita. Dulu Nabi hidup, sahabat hidup. Sahabat ini wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi terbaik setelah Nabi. Tidak ada lagi generasi setelah Nabi yang terbaik sampai kiamat. Nabi hafal Quran, sahabat hafal Quran. Ketika Nabi hafal Quran, sahabat hafal Quran, Quran tidak dibukukan. Kenapa? Nabi masih hafal Quran, sahabat masih hafal Quran. Orang yang hafal Quran tidak dibukukan. Sama dengan kita, Bapak Ibu punya suami, punya istri. Kalau ada suami ibu kemana-mana bawa dompet, dalam dompet itu ada foto ibu, jangan senang dulu. Jangan-jangan suami ibu lupa dengan wajah ibu. Karena orang yang ingat wajah istrinya, tak mungkin dia akan bawa foto istrinya. Tapi ketika Nabi wafat, sahabat tinggal. Sahabat yang hafal Quran banyak mati syahid dalam peperangan. Pada zaman Utsman, Al-Quran itu dibukukan. Ditulislah oleh pada zaman Utsman. Dibuatlah mushaf Quran. Quran zaman Utsman tidak ada baris, tidak ada sakal, tidak ada titik, tidak ada kasrah, tidak ada doma, tidak ada fathah. Karena sahabat yang buat. Yang bisa baca cuma sahabat saja. Tapi sayang, Quran tidak hanya sahabat yang baca. Quran sampai ke 2/3 belahan dunia. Quran dibaca oleh tabi'in. Sulit mereka membaca. Dibuatlah sakal, dibuatlah titik, dibuatlah kasrah, dhamma, fathah agar orang bisa baca Quran. Maaf, rupanya Quran tidak hanya dibaca oleh orang Arab. Quran dibaca oleh 2/3 belahan dunia. Pertama kali Quran masuk ke Andalusia. Di Andalusia berubah qiraat Quran. Ada kiroah, ada langgam, ada dialek. Berubah kiroah Al-Quran di Andalusia. Kita baca wadduha wallaili iza saja. Di Andalusia Quran berubah kiroahnya. Wadduha wallaili iza saja. Ada yang marah. Itu kiroah.
Quran tidak hanya sampai ke Andalusia, Quran sampai ke tanah Nusantara. Pertama sekali Quran masuk ke wilayah Sumatera, daerah Minangkabau, daerah Pariaman, dibawa oleh Syekh Burhanuddin, murid daripada Syekh Abdul Raub Al-Singkili Al-Pansuri, penasihat kerajaan Narasinga Indragiri Hulu, ulama besar di negeri Pasai, murid daripada Syekh Kunani dan Ahmad Kusasi. Dibawa sampai ke Sumatera Barat, Syekh Pariaman, namanya Syekh Burhanuddin. Makanya maaf Pak, orang Pariaman dulu tidak pandai baca Quran. Orang Pariaman dulu muncungnya tak pandai baca Quran, dialeknya tak pandai baca Quran, langgamnya tak bisa baca Quran. Tidak bisa. Orang Sumbar dulu tak pandai baca Quran. Kenapa? Kalau dibaca ayat lakanud, tidak bisa. Yang keluar lakanui Muhammad. Tapi pernahkah kita kelahi? Tidak pernah. Quran sampai ke tanah Jawa. Maaf, saya lama belajar di Jawa, karena guru saya orang Jawa. Di Jawa itu tidak ada kosakata, grammar huruf Jawa, wono coroko, huruf ain tidak ada. Yang ada tuh ngo. Makanya wajar orang Jawa dulu tak pandai baca Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak bisa. Yang keluar di mulut Jawa itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi pernahkah kita berbantah-bantahan? Tidak. Lita'arofu, saling memahami. Barulah setelah itu muncullah satu kitab namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Baru kita bisa baca Quran, baru kita bisa fasih baca Quran. Maka saya minta pada kita bersama saling memahami di antara kita. Setiap perbedaan di antara kita sama-sama ingin membangun negeri ini. Terakhir saya ingatkan kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, sebentar lagi 2024 kita menghadapi kontestasi politik. Jangan korbankan urusan politik ini, jangan korbankan agama kita hanya gara-gara urusan politik ini. Maaf, saya minta pada kita bersama, Pak, Bu, sudahlah, ini kontestasi politik, jangan baperan. Kalau ingin pilih, pilihlah. Yang tidak boleh, jangan sampai tidak memilih. Mau pilih Anies, boleh. Mau pilih Ganjar, boleh. Mau pilih Prabowo, boleh. Mau pilih caleg A, caleg B, caleg C, boleh, silahkan. Prinsipnya satu saja, hidupkan lampu awak, jangan dimatian lampu orang. Titik, habis masalah. Nggak usah berdebat-debat kita Pak. Ini kontestasi politik. Yang tidak boleh itu jangan sampai tidak memilih. Maaf Pak, saya mau jujur sama kita bersama. Dulu ketika Prabowo calon presiden sama Jokowi, saya orang Prabowo. Next presiden Prabowo. Prabowo tuh harga mati, tidak bisa. Mesti Prabowo. Tapi takdir mendahului, Jokowi jadi presiden. Muncullah sumpah serapah di mulut nih. Jokowi menggelembungkan suara. Jokowi blank 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 blank. Setahun pemerintahan Jokowi, Prabowo jadi menteri, Sandiaga jadi menteri. Keluar lo di muncung beciri kok, Prabowo pengkhianat. Pak, Bu, ini urusan politik, jangan baperan. Maka kata Nabi, kalau kalian mencintai satu kaum berlebih-lebihan, boleh jadi orang yang kalian cintai akan menjadi orang yang paling kalian benci. Kalau kalian membenci satu kaum berlebih-lebihan, boleh jadi orang yang paling kalian benci akan menjadi orang yang kalian cintai. Makanya biasa saja Pak, tidak ada masalah. 1, 2, 3 silakan. Monggo caleg mana saja dia, dari agama mana saja dia, dari partai mana saja dia, welcome. Asal tujuannya sama-sama membangun negeri ini, welcome. Sama-sama kita bergabung untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Tidak ada lagi kita tinggal di negeri kita, kita bekerja di negeri kita, kita hidup di negeri kita, dan insya Allah kita akan mati syahid di negeri kita sendiri. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Terakhir saya sampaikan pesan buat kita bersama. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya ingatkan pesan satu hal sebelum saya tutup. Pak, Bu, iblis kalau disuruh dia menghafal semua nama Nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iblis hafal luar kepala. Berapa orang anak Nabi Adam, siapa keluarganya, Idris berapa orang istrinya, Nuh berapa orang keturunannya, iblis hafal di luar kepala. Kenapa? Karena iblis menyaksikan setiap kelahiran para nabi. Iblis mengetahui kapan nabi itu dilahirkan.
Kalau iblis disuruh hafal Quran, jangan khawatir. Anak kita mungkin punya hafal Quran 30 juz, mungkin khatamnya khatam kubro. Iblis bukan hanya hafal Quran, hafal Injil, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Suhuf. Kenapa? Iblis mengetahui setiap kitab suci yang diturunkan. Tapi maaf, kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak dicintai Allah? Dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Apa sifatnya? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Penyakit inilah yang membuat Allah mengusir iblis dari surga turun ke muka bumi. Penyakit ini sudah ada dalam diri kita. Kita merasa paling baik, merasa sudah berjasa, merasa paling hebat, merasa paling sudah berkorban untuk agama, merasa paling banyak hartanya, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling tahu wawasan tentang agama, merasa paling hebat, merasa paling indah suaranya. Ana khairu minkum. Apa bedanya kita dengan iblis? Maka mohon ampun kepada Allah. Kita tak punya budaya apa-apa di kehidupan dunia kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita belajar, kita di sini termasuk saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita semua di sini bukanlah orang baik. Kita ingin belajar menjadi orang yang baik. Semoga Allah terima setiap kebaikan kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami. Ampuni dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah untuk kami. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang, hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren. Ayah kami bukanlah hafiz Quran. Ayah kami bukanlah orang yang selalu mendengarkan ceramah di masjid. Ayah kami tidak sempat mendengarkan ceramah agama. Ayah kami bodoh. Ayah kami awam ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak menjenguk ayah dan ibu kami ya Allah, yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu di mana ayah dan ibu kami ya Allah,
Yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Selama ini kami selalu melakukan perbuatan yang mengakibatkan air mata mereka tercurah di pipinya yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami ya Allah. Kami bodoh, kami zalim, kami angkuh, kami sombong ya Allah. Mungkin kena gelar akademik S1, S2, S3 yang kami sandang. Mungkin kena harta yang kami miliki. Mungkin kena pangkat jabatan yang kami raih ya Allah. Kami bodoh ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, beri kesempatan kami untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sekiranya kami tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa, berilah kami kekuatan untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Sekiranya kami tak bisa menyenangkan hati ayah dan ibu kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hari ini kami punya harta, hari ini kami punya istri, hari ini kami punya keluarga, anak-anak kami sudah sarjana, kami punya mobil, kami punya rumah, kami punya kebun ya Allah. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena sarjana kami, bukan karena kepintaran kami ya Allah. Hari ini kami punya segalanya. Jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kami yang tidak pandai tulis baca di kampung sana ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang tinggal di kampung ini ya Allah. Turunkanlah keberkahan di negeri ini ya Allah. Keluarkanlah kesuburan dari bumi, turunkanlah keberkahan dari langit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami ini dengan pandang rahman-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahim-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan pandangan kemarahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukalah kebaikan kami ya Allah. Tutuplah keburukan-keburukan masyarakat kami ya Allah. Bukalah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami bercerai-berai. Hanya kontestasi politik 2024 memutuskan tali silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, kami bukan orang baik, kami bukan nabi, kami bukan bidadari ya Allah. Ampuni setiap kesalahan kami ya Allah. Pandang kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Kalau kau cabut nyawa kami pada malam hari ini ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabutlah nyawa kami sebagai seorang suhada ya Allah. Ya Allah, jadikan kampung kami ini seperti Madinatul Munawwarah ya Allah. Setiap laki-lakinya memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Setiap perempuannya menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Lahirkanlah di kampung-kampung ini hafiz-hafizah ya Allah, alim-alimah, ulama-ulama, ya dai-daiyah dan ustaz-ustazah ya Allah. Jangan kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang engkau laknat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang punya kesusahan, bantulah ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang punya kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang punya hutang piutang, bantulah mereka, berikan jalan keluar untuk menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina, wa afiatan fi jasadina, wa ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikan lagi kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang mencintai kami ya Allah, pemimpin yang menyayangi kami ya Allah. Kami punya harapan, Engkau pun punya harapan. Kami punya keinginan, Engkau pun punya keinginan ya Allah. Satukanlah keinginan kami dengan keinginan Engkau ya Allah. Jaga negeri kami yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin.
Hari ini orang mengenal kami. Hari ini orang menyanjung-nyanjung kami. Hari ini orang menyenangkan hati di hadapan kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena amal-amal kami, tapi Engkau masih menutup aib-aib kami ya Allah. Jikalau Engkau buka aib dan keburukan kami ya Allah, niscaya kami tidak akan sanggup hidup di muka bumi ini ya Allah. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya atas nama pribadi dan rombongan mohon izin karena kami akan melanjutkan perjalanan, istirahat sebentar dan akan berangkat kembali ke Desa Pantai Raja. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada bahasa yang tidak tepat. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.